Halo para cewek-cewek korban buaya darat, apa kabar? Ke danau itu, namun salah satu polisi hanya menunggu perahu sementara yang satunya terjun ke danau. Setelah sekian lama pria itu berenang, dia menemukan sebuah lorong. Di sisi lain, satu polisi menunggunya di atas perahu. Namun saat pria itu memasuki lorong, tiba-tiba sesuatu mendekatinya hingga membuatnya berenang ke permukaan. Namun tiba-tiba sesuatu yang belum diketahui apa itu menariknya ke dalam air. Kemudian dia kembali muncul dengan tubuh yang sudah tak utuh lagi. Makhluk apakah yang telah menyerangnya? Kalem, karena film baru dimulai. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah kota besar, tepatnya di sebuah museum. Terlihat seorang wanita yang bernama Mila. Dia adalah seorang peneliti yang memeriksa penemuan binatang purba. Lalu datanglah seorang kawannya yang bertanya kenapa dia begitu kelihatan bersedih. Lalu Mila menjawab jika dia baru saja putus dengan kekasihnya. Di sisi lain, di mana seorang polisi di scene awal tadi melaporkan kejadian itu kepada polisi Marga Satwa yang bernama Michael dan mengatakan jika temannya diserang oleh binatang di danau itu hingga membuat keadaannya tak utuh lagi. Kembali kepada Mila, di mana pemilik dari museum itu mengatakan jika ada kecelakaan di Danau Maine yang disebabkan serangan hewan buas yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kemudian ditemukannya sebuah gigi di dalam tubuh si korban dan dia meminta Mila untuk memeriksanya. Gak pakai lama, mereka pun langsung terbang ke kota tempat kejadian itu bermula, di mana si korban sudah disimpan di rumah sakit setempat untuk diotopsi. Kemudian deputi menjelaskan awal mula kejadian itu dan Mila pun meminta untuk melihat gigi hewan tersebut untuk diteliti. Lalu Mila juga meminta untuk melihat tubuh korban tersebut, namun tiba-tiba setelah melihatnya, Mila pun meminta untuk melihat danau di mana kejadian itu berlangsung. Gak pakai lama, mereka pun langsung ke danau itu dan mereka menemukan sebuah rumah di dekat danau yang ternyata penghuninya adalah seorang nenek tua. Kemudian polisi mengatakan maksud kedatangannya ke sini adalah untuk memberitahu jika ada seseorang pria diserang hewan buas di danau ini dan mungkin itu adalah seekor buaya. Lalu si nenek yang bernama Bikerman menjawab jika dia tidak tahu menahu dan tidak pernah melihat hewan tersebut. Kemudian polisi juga menanyakan apa penyebab suaminya meninggal. Lalu Bikerman menjawab jika suaminya dulu sakit parah dan menolak pergi ke dokter. Kemudian suaminya memintanya untuk mengakhiri penderitaannya. Lalu si nenek pun menuruti permintaannya dengan menggaploknya dengan wajan hingga suaminya itu pun moket. Dirasa perkataan si nenek yang ngelantur, mereka pun langsung pergi meninggalkan nenek itu. Namun tiba-tiba deputi melihat sesuatu mengambang di air, kemudian mereka pun mendekatinya. Dan ternyata itu adalah sisa tubuh rusa yang telah dimakan oleh hewan buas. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk berkemping di dekat danau agar bisa menangkap hewan yang telah menyerang manusia tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah helikopter yang ternyata dia adalah seorang profesor mitologi dan kedatangannya tersebut tidak lain adalah untuk membantu mereka. Kemudian Mila menjelaskan jika profesor yang bernama Rocky itu telah berkeliling dunia untuk berenang dengan berbagai jenis buaya. Lalu Rocky pun mendatangi mereka dan berupaya untuk membantu mereka menemukan hewan tersebut. Gak pakai lama, mereka pun langsung menyusuri danau dan berharap bisa menemukan hewan yang mereka cari. Kemudian Rocky membawa sebuah radar, namun tiba-tiba
perahu mereka dihantam sesuatu dari bawah danau hingga perahu mereka pun terbalik. Singkat cerita, pagi menjelang di mana mereka kembali menyusuri sungai dan membawa radar untuk mengetahui posisi hewan tersebut. Kemudian mereka pun berhenti di tengah-tengah danau, lalu Michael memutuskan untuk menyelam ke dasar danau dan Rocky pun ikut bersamanya. Kemudian Mila kembali bercerita jika Rocky adalah seorang yang berpengalaman tentang buaya dan dia bisa menghandlenya ketika bahaya datang. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perahu mereka hingga Mila pun terjebur ke danau. Kemudian muncullah gelembung dari dasar air. Lalu Deputi pun menyalakan mesin untuk angkat Mila dari danau. Di saat yang bersamaan, Michael pun muncul dan kembali melihat gelembung dan ternyata itu adalah Rocky yang muncul ke permukaan. Namun tiba-tiba, oh my gosh, seekor buaya menyerang salah satu polisi hingga kelapanya pun putus. Setelah kejadian itu, Michael langsung menelpon dinas marga satwa untuk membantu mereka menangkap buaya itu. Lalu terlihat Mila yang begitu syok, begitupun dengan Rocky dan juga Deputi yang tidak habis pikir jika buaya itu menggigit kelapa orang hingga mokat. Namun tiba-tiba Deputi menginjak jebakan Bagong hingga dia pun tertarik ke atas, namun mereka langsung menolongnya. Dirasa semua itu perbuatan Rocky, polisi pun mengejar Rocky, namun tanpa disadari muncullah seekor beruang. Lalu tiba-tiba buaya besar pun muncul dan menyerang beruang itu, kemudian membawanya ke air. Singkat cerita, pagi menjelang di mana mereka bersiap-siap untuk menangkap buaya tersebut, lalu mereka pun menemukan jejak kaki hewan yang sangat besar. Namun tiba-tiba Mila tak sengaja menginjak kayu, lalu sebuah kelapa manusia terlempar hingga membuat Mila terkaget-kaget dibuatnya. Di sisi lain, di mana Rocky kembali membawa helikopternya untuk melihat keadaan dari atas, kemudian dia pun mendarat di danau itu. Di sisi lain, di mana Michael CS yang melihat rumah Nyonya Bikerman dari kejauhan, lalu dia pun melihat dengan teropong dan menyaksikan Nyonya Bikerman sedang menggiring sapi untuk memberi makan seekor buaya besar. Lalu tiba-tiba, buaya itu langsung melahap sapi dengan sekali lahapan. Setelah itu, mereka pun mendatangi Nyonya Bikerman dan menanyakan apa sebab suaminya meninggal dan mengetahui jika Nyonya Bikerman telah berbohong kepada mereka. Lalu Bikerman mengatakan jika dia jujur maka mereka akan memburu dan membunuh buaya besar piaraannya tersebut. Lalu Michael juga bertanya sudah berapa tahun si nenek memelihara buaya itu dan nenek bilang jika dia sudah 6 tahun memeliharanya. Lalu Deputi menanyakan apakah buaya itu yang telah membunuh suaminya dan si nenek bilang jika semua itu tidak disengaja. Karena 2 tahun yang lalu kuda milik suaminya itu ke danau untuk minum, lalu buaya tersebut melihatnya dan saat suaminya akan menolongnya, buaya itu pun menyerangnya dan membawanya ke air. Lalu Deputi mengatakan kenapa dia tidak melaporkan ke polisi karena nyawa manusia dalam bahaya, namun lagi-lagi si nenek kembali menjawabnya dengan ngelantur. Kembali kepada Rocky yang bersikeras untuk menyelam, namun kawannya mencegahnya untuk tidak menyelam karena takut buaya akan menyerangnya. Namun Rocky tetap saja bersikukuh. Kembali kepada si nenek yang telah ditetapkan sebagai tahanan rumah, lalu Deputi menerima telepon dari Angel yang melaporkan jika Rocky memaksa untuk berenang ke danau. Terlihat Rocky yang muncul ke permukaan, lalu dia pun merasakan jika ada sesuatu mendekatinya, lalu tiba-tiba
Seekor buaya besar mendekatinya tepat di belakangnya, namun Rocky mencoba tetap tenang dan meminta Angel untuk menyalakan mesin helikopter. Lalu tiba-tiba Rocky pun berhasil naik ke helikopter dengan selamat. Singkat cerita, saat mereka akan melaksanakan penjebakan itu, mereka pun meminta sapi milik Nyonya Bakerman untuk dijadikan pancingan agar buaya itu keluar. Lalu Deputi pun sudah menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga kali buaya itu menyerang mereka. Kemudian sapi pun diangkat menggunakan helikopter dan dicelupkan ke air untuk menarik buaya tersebut. Malam pun poek, di mana pencarian masih nihil dan belum menemukan hasil. Lalu dari pantauan udara, Rocky mengatakan jika buaya mendekati sasaran dan meminta semua orang menjauh dari situ. Kemudian mereka berjaga-jaga menggunakan senjata sementara buaya datang mendekati sapi itu. Lalu tiba-tiba Deputi berhasil menembak bius buaya itu dan sapi pun berhasil diangkat ke udara. Namun sayang, helikopter tidak kuat menahan beban dan jatuh ke air. Lalu saat Rocky akan keluar dari helikopter, tiba-tiba Mila pun menghindari buaya itu dan berenang menuju Rocky, namun buaya itu terus mengejarnya hingga dia menyelam dan bersembunyi di ranting pohon. Namun tiba-tiba Mila pun berhasil selamat, namun buaya itu tersangkut di helikopter. Kemudian obat bius itu mulai bekerja hingga membuat buaya itu lemas seperti habis ngeronde 7 rit. Lalu saat Rocky memastikan jika buaya itu sudah pingsan dan tidak perlu untuk dihabisi, namun tiba-tiba buaya lain datang dan hendak menyerang Rocky, namun Deputi menembaknya hingga buaya itu pun meledak. Tersisa satu buaya yang sudah lemas dan tersangkut di bodi helikopter, lalu mereka pun memutuskan untuk membawanya ke penangkaran. Scene berganti beberapa hari setelah kejadian itu, di mana terlihat Nyonya Bakerman yang sedang duduk di jamban dan memberikan makanan kepada anak-anak buaya. Dan di sisi lain terlihat buaya besar dibawa menggunakan truk dan akan dirawat di penangkaran. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Bukannya tobat, si nenek justru memelihara lagi anak-anak buaya tersebut. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.